Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1091 Guru Sekte Awan Sekilas. Lin Yun memikirkan tentang kantong antar ruang milik putra alam bulu kuda. Itu masih berisi tulang sejati naga biru miliknya. Dengan goyangan lembut tangannya, Lin Yun mencurahkan segala sesuatu dari kantung antar ruang putra alam bulu kekaisaran untuk melihat apa lagi yang ada di sana. Tumpukan besar pil astral ilahi muncul di hadapannya yang memancarkan api keemasan samar dan energi astral yang pekat. Entah bagaimana, putra alam bulu kekaisaran hanya memiliki pil astral ilahi yang tidak memiliki kotoran. Bahkan di alam Kunlun, pil astral ilahi sangat berharga yang tidak bisa dimiliki siapapun. Melihat tumpukan itu, Lin Yun secara kasar memperkirakan 8.000 pil. Kemudian lagi, Lin Yun tidak terlalu terkejut karena pil astral ilahi sangat berharga di jalan surgawi dan hanya dapat ditemukan di rune kuno. Selain menggunakannya untuk berkultivasi, pil astral ilahi juga dapat digunakan untuk mengatur susunan, memurnikan artefak, dan pil. Jadi pil astral ilahi adalah sumber daya suci. Melihat tumpukan pil astral ilahi, Lin Yun merasa puas karena dia benar-benar perlu mencapai batas alam jiwa surgawi. Jika dia tidak memiliki fondasi yang cukup baik, tidak mungkin baginya untuk mencapai batas bunga astral iblis di lautan auranya. Semua milikku. Lin Yun menyimpan pil itu dan melihat ke dalam kantong lainnya. Ada banyak sekali harta karun, tapi tidak menarik perhatian Lin Yun. Kamu bisa memiliki semuanya, kata Lin Yun. Tidak diragukan lagi bahwa harta karun putra alam bulu kekaisaran sangat berharga, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan buah suci 9 daun. Bagaimanapun, itu hanya yang kedua setelah buah darah ilahi di jalan surgawi. Ketika Lil Red mendengar kata-kata Lin Yun, dia menganggukkan kepalanya. Kemudian, ia menelan semua harta karun itu. Lil Red tidak memakan harta karun itu, tapi memasukkannya ke dalam kantung antar ruang di dalam perutnya. Jika tidak, Lil Red akan hancur berkeping-keping. Ada juga pil suci yang dikenali Lin Yun, tapi sayang sekali tidak banyak pil api darah atau cairan suci naga sejati. Itu bisa ditemukan dengan mudah hanya di jalan surgawi. Tapi di alam Kunlun, bahkan para Empyrean atau ahli inti Elysium tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. 10 pil api darah dan 9 tetesan cairan suci naga sejati. Sepertinya putra alam bulu kekaisaran tidak sekaya yang aku kira, gumam Lin Yun sambil menyimpan pil api darah dan cairan suci naga sejati. Jika putra alam bulu kekaisaran masih hidup untuk mendengar Lin Yun, dia pasti akan marah sampai mati. Bagaimanapun juga, pil api darah biasanya digunakan untuk mengembangkan teknik bela diri roh suci dan sangat berharga bahkan bagi para empire. Sedangkan untuk cairan suci naga sejati, secara alami tidak ada yang bisa dikatakan. Itu bermanfaat bagi para kultivator bahkan jika mereka tidak mempraktekkan teknik bela diri pemurnian tubuh. Selain harta karun ini, Lin Yun juga menemukan beberapa buku yang tidak lengkap, potongan giok emas, dan 2 teknik bela diri roh suci. 2 teknik bela diri roh suci itu adalah tinju meteorit surgawi dan tinju naga kekaisaran. Keduanya adalah teknik tinju, yang bisa berguna. Tinju naga kekaisaran juga memiliki teknik rahasia yang disebut segel naga kekaisaran. Lin Yun tiba-tiba menyadari bahwa tinju meteorit surgawi sudah lengkap sementara tinju naga kekaisaran tidak. Segel naga kekaisaran tampak seperti teknik rahasia yang sangat menakutkan dari klan naga. Putra alam bulu kekaisaran hanya bisa memahaminya karena dia memiliki hati naga api. Lin Yun telah mengamati kedua teknik bela diri itu dalam pertarungannya dengan putra alam bulu kekaisaran. Dia mendapat manfaat dari mengamati mereka karena hal itu meningkatkan teknik tinju dan pedang daunnya dengan pesat. Menempatkan kedua batu giok itu ke bawah, mata Lin Yun berbinar-binar karena dia memahami pertarungan terakhirnya. Dia memiliki banyak wawasan dari jalan surgawi dan tidak punya waktu untuk mencerna semuanya. Jadi dia butuh waktu untuk menyendiri untuk memilah-milah hasil panennya. Putra alam bulu kekaisaran benar-benar menakutkan. Jika dia selangkah lebih baik dalam tinju naga kekaisaran, hasil dari pertarungan terakhir tidak akan begitu jelas. Lin Yun bergumam. Sepertinya aku harus berterima kasih padanya karena telah mencuri tulang sejati naga biru milikku. Jika niat pedang langitku tidak mencapai penguasaan penuh, aku tidak akan bisa menghadapi kartu trufnya. Aku mungkin sudah kalah.
Tiba-tiba, perhatian Lin Yun tertarik pada sebuah botol giok. Botol giok itu transparan dengan pil tersegel di dalamnya. Mengambil botol giok itu, Lin Yun memeriksanya dengan hati-hati dari luar dan melihat pil emas dengan ukiran kuno terukir di atasnya. Itu adalah pil nirwana. Kelopak mata Lin Yun berkedut karena nilai pil suci ini tak terbayangkan. Apakah setiap putra alam memilikinya? Dia ingat putra alam keilahian Nether mengambilnya saat dia hampir mati. Itu langsung membantunya pulih dari luka-lukanya, dan tumbuh lebih kuat selama prosesnya. Dengan matanya berkedip, Lin Yun dengan cepat membalik-balik kantong interspasial putra alam lainnya. Selain kantong milik Nether Divinity, Profound Dragon, dan Elysium Trigram putra alam, setiap putra alam memiliki pil nirvana di dalam kantong interspasial mereka. Lin Yun memiliki kegembiraan di wajahnya ketika dia melihat ketujuh pil nirwana. Bagaimanapun, pada dasarnya dia memiliki 7 nyawa sekarang. Mungkin terdengar sedikit berlebihan, tapi Lin Yun tahu betapa terlukanya putra alam keilahian bawah. Itu hanya pil nirwana belaka. Saat itu, satu tarikan nafasku setara dengan ratusan pil nirwana, dan setetes darahku bisa membuat orang suci membungkuk padaku. Lihatlah betapa rendahnya dirimu. Lil Purple mendengus dengan jijik. Tapi pada kenyataannya, dia sedang melihat pil-pil itu. Itu sampah. Bahkan ramuan herbal yang saya makan setiap hari saat itu jauh lebih berharga. Lin Yun mengabaikannya dan dengan senang hati menyimpan pil nirwana. Kemudian, dia mengambil tulang sejati naga biru. Melihat tulang di tangannya, dia mengunci alisnya karena dia tidak tahu bagaimana cara menyatukan tulang ini ke dalam tubuhnya lagi. Saat itu, perpaduan dilakukan oleh Tuan Naga Biru. Meskipun prosesnya menyakitkan, itu adalah metode yang paling aman. Karena dia tidak tahu bagaimana cara menyatukan tulangnya, dia khawatir akan meninggalkan banyak luka tersembunyi. Pada akhirnya, dia membutuhkan metode yang aman. Tulang sejati naga biru. Mata Lil Purple tiba-tiba bersinar saat dia terkekeh. Hehe, Lin Yun, karena tulangnya sudah diekstraksi, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Saat kau mencapai tahap ke-16 dalam Sutra Pedang Ziyuan, aku bisa menggunakannya. Kenapa kau membutuhkannya? Lin Yun bertanya dengan hati-hati. Apa hubungannya denganmu? Lil Purple mendengus. Oh. Lin Yun menjawab sebelum dengan tenang menyimpan tulang sejati naga biru. Melihat sikap acuh tak acuh Lin Yun, Lil Purple berkobar, aku marah sekarang. Haha. Lin Yun tersenyum sebelum dia terus memilah-milah harta karun dari putra alam lainnya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak bisa diganggu dengan Lil Purple sekarang. Kau benar-benar membuatku kesal. Lil Purple mulai melompat-lompat di ruang bawah sadar Lin Yun dengan pipi yang menggembung, aku akan membakarmu sampai mati. Bakar, bakar. Lil Purple kemudian mulai mengepakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Hanya ketika dia kelelahan, dia baru menyadari bahwa dia tidak lagi berada dalam wujud burung Phoenix S-nya. Jadi dia jatuh ke tanah dan berguling-guling. Saat Lin Yun sedang melakukan panen, Feng Jue bertemu dengan ketua sekte. Nama ketua sekte itu adalah Wang Jue dan dia terlihat jauh lebih tua dari Feng Jue. Rambutnya beruban dan dia memiliki janggut yang panjang. Namun, matanya bersinar penuh kebanggaan. Dia berurusan dengan 10 putra alam, melumpuhkan 5 orang dan membunuh 5 orang lainnya. Dia benar-benar memiliki temperamen yang sangat besar, kata ketua sekte dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan membawanya kemari jika dia tidak memiliki temperamen yang besar. Tapi tidak peduli seberapa besar amarahnya, itu tidak sebesar milikmu. Feng Jue terkekeh. Dia selalu merasa bahwa amarahnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tetua berambut abu-abu di depannya. Saat itu, Wang Jue meninggalkan sekte pedang dengan iseng dan membantai ribuan murid sekte Suantian. Itu adalah sesuatu yang mengejutkan seluruh domain tandus kuno. Jika bukan karena sekte pedang melindunginya dan meninggalkannya di tempat terpencil ini, dia pasti sudah mati sekarang. Wang Jue memelototi Feng Jue dan berkata dengan acuh tak acuh, bicaralah, mengapa kamu membawanya ke sini? Aku tidak berpikir sekte pedang awan sekilas kecilku bisa memelihara naga seperti dia. Tentu saja kamu bisa. Feng Jue tersenyum sebelum dia memasang ekspresi serius, guru akan menerima murid baru. Saat Feng Jue mengatakan itu, tangan Wang Jue bergetar. Feng Jue berhenti tersenyum karena Wang Jue terlihat masih terpengaruh oleh apa yang terjadi di masa lalu. Dia adalah murid terakhir gurunya, dan sejak Wang Jue meninggalkan sekte saat itu, guru mereka tidak pernah menerima murid lagi. Aku akan menerimanya, kata Wang Jue sambil meletakkan cangkirnya.
Wajah Feng Jue sedikit berubah sebelum dia melanjutkan, seseorang mencoba menjadi murid guru. Dia adalah pewaris klan Xiaohu, Xiaohuyan. Dia memiliki fisik suci Xiantian dan hati pedang Xiantian. Tapi meski begitu, guru kami menolaknya. Jika tersiar kabar bahwa guru kita menerima seorang murid baru, itu pasti akan mengguncang seluruh kehancuran timur. Lin Yun tidak bisa menanggung tekanan itu dengan kekuatannya saat ini. Jadi dia harus tinggal dan berlatih selama 1 tahun. Dia perlu mencapai kultivasi yang sesuai sebagai ujian. Jika dia tidak bisa, dia akan berhasil melewatinya, sela Wang Jue dengan penuh keyakinan. Feng Jue tertegun sejenak sebelum dia mengganti topik pembicaraan, nona itu sudah bisa pergi ke Sekte Pedang. Karena aku ada di sini, sebaiknya aku membawanya bersamaku. Wang Jue menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia bahkan lebih keras kepala dariku. Pertarungan peringkat untuk Istana Azure yang mendalam akan segera dimulai, dan dia tidak akan pergi sebelum itu. Mendengar itu, Feng Jue menghela nafas. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi dengan Ye Ziling. Bab 1092 Gaya. Lin Yun memiliki total 80.000 pil astral ilahi, 30 cairan suci naga sejati, 40 pil api darah, 7 pil nirwana, dan banyak harta lainnya. Itu adalah jumlah kekayaan yang sangat besar yang dia dapatkan dari putra alam. Sekarang, kekayaannya jauh melebihi murid-murid inti di Sekte Pedang Fuyun. Tidak ada buah darah ilahi lainnya. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Kemudian lagi, putra alam bulu kekaisaran mungkin telah menyegel buah darah ilahi di dalam tubuhnya seperti Pei Sui. Bagaimanapun, Lin Yun masih memiliki buah darah ilahi terbaik dengan 7 daun. Adapun ramuan dan inti binatang, Lin Yun memberikan semuanya kepada Lil Red, yang cukup bagi Lil Red untuk mencapai alam Empirean. Lin Yun mulai bermain-main dengan seruling giok yang diberikan kepadanya oleh Yue Weiwei. Suling giok itu memiliki 8 lubang dan sedikit lebih panjang dari 1 meter. Dia bisa tahu bahwa itu tidak biasa hanya dengan melihat sekilas karena ada ornamen yang tergantung di ujungnya. Suling giok itu cukup bagus. Saya pikir itu dibuat dengan bambu giok ungu ilahi. Bambu ini sangat langka di alam Kunlun karena bambu ini hanya tumbuh satu ruas setiap 10.000 tahun. Dengan setiap ruas yang tumbuh, bambu ini harus melalui 999 kesengsaraan. Benar-benar mewah untuk membuatnya menjadi seruling. Dari segi bahan dasarnya, hampir sama dengan Nine Phoenix ilahi Zider di masa lalu. Suara Lil Purple terdengar di benaknya. Bambu giok ungu ilahi. Lin Yun memegang seruling giok itu. Dia tidak menyangka bahwa seruling giok ini akan memiliki asal-usul yang begitu besar. Aku yakin kamu tidak mengetahuinya, kan? Lil Purple memasang wajah sombong dan melanjutkan, asal-usul bambu giok ungu ilahi sangat besar. Kamu harus belajar musik karena kamu sedang mengembangkan pedang pemusnah dunia naga. Suling ini akan menghemat usaha Anda. Bukankah kau marah beberapa saat yang lalu? Lin Yun berkata dengan senyum ceria. Aku tidak akan membungkuk ke levelmu. Lil Purple mencibirkan bibirnya dan melipat tangannya. Tiba-tiba, Lil Red membuka matanya dan mengangkat kepalanya, yang menarik perhatian Lin Yun. Tepat pada saat ini, Feng Jue telah mendorong pintu terbuka dan masuk dengan pedang tak terbatasnya yang berniat untuk menebas ke arah Lin Yun. Namun karena senyuman di wajah Feng Jue, niat pedang yang hendak melahap Lin Yun tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat Lin Yun terkejut karena dia bisa merasakan niat pedang kelas 4 dari Feng Jue, yang juga dalam penguasaan penuh. Jika tidak begitu kuat, Lin Yun tidak akan merasakan niat pedangnya ditekan. Aku sudah selesai. Feng Jue tersenyum, 3 hari kemudian, Ketua Sekte akan mengumumkanmu sebagai murid inti Sekte Pedang Fuyun dengan kesempatan untuk mendaki Gunung Pedang Suci. Hanya ini yang bisa kakak senior lakukan untukmu. Kamu harus bergantung pada dirimu sendiri selama sisa tahun depan. Banyak murid inti berada di alam Empirean, dan Gunung Pedang Suci adalah tempat yang hanya bisa didaki oleh yang terbaik dari yang terbaik. Aku tidak memenuhi syarat sekarang, dan itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, kata Lin Yun. Oh. Feng Jue memasang ekspresi ceria dan tersenyum, aku terkejut mendengarnya darimu. Lagi pula, ini sangat berbeda dengan gayamu di jalan surgawi. Feng Jue mencoba menggali lubang untuk Lin Yun. Bagaimanapun, banyak orang memperhatikannya. Dia adalah orang luar yang kultivasinya hanya di alam jiwa surgawi, yang menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan. Jika Anda pikir saya menempatkan Anda dalam posisi yang sulit, maka saya dapat membatalkannya untuk Anda, kata Feng Jue. Itu bukan gayaku, jawab Lin Yun. Hehe, itu benar. Bersenang-senanglah di sini kalau begitu.
Feng Jue mengungkapkan senyum licik karena dia ingin melihat bagaimana kakak senior Wang Jue akan menghadapi adiknya yang sombong ini. Tapi sayang sekali ini adalah kediaman Azure yang dalam, dan dia tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Kakek tua ini jahat. Lin Yun, jangan percaya padanya. Suara Lil Purple terdengar. Aku akan pergi jika tidak ada yang lain. Aku akan kembali setahun dari sekarang untuk menjemputmu, kata Feng Jue. Dia akan kembali dalam setahun, tapi jika Lin Yun tidak bisa melewati ujian, maka gurunya tidak akan bisa mengambil Lin Yun sebagai murid. Kamu benar-benar terburu-buru. Aku yakin kau sudah lupa dengan hadiah pertemuanku, senyum Lin Yun. Melihat Lin Yun meminta hadiah, Feng Jue mulai mengumpat dalam hati karena dia melakukannya dengan sengaja. Bagaimanapun, Lin Yun memiliki terlalu banyak harta, dan jika hartanya tidak sesuai, maka itu akan membuatnya terlihat kecil. Namun, jika dia memberikan sesuatu yang terlalu baik, dia akan merasa sakit hati. Metode terbaik adalah mengabaikan hadiah pertemuan itu. Feng Jue akan lolos dengan rencananya jika Lin Yun tidak memintanya. Mengungkapkan senyum ramah, Feng Jue berkata, aku hampir lupa tentang itu. Adik laki-laki, apa yang kamu inginkan? Biar aku lebih spesifik. Saya yakin Anda tidak kekurangan pil atau harta karun. Bagaimana dengan ini, aku akan memberimu sebuah artefak rahasia. Apa kau ingin satu untuk melindungi dirimu sendiri atau membunuh musuhmu? Keselamatan adalah yang utama, kata Lin Yun dengan jujur. Pada saat ini, Feng Jue benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri dan tersenyum, baiklah, kebetulan saya memiliki artefak rahasia untuk perlindungan. Itu bisa menyembunyikan keberadaanmu dan mengukir rune di kedua hatimu. Kecuali seorang ahli alam dektrit samsara, tidak ada yang bisa menembus dahi dan hatimu pada saat yang bersamaan. Dua hati itu mewakili dahi dan jantung, dua titik yang fatal pada tubuh seseorang. Lin Yun tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang alam dektrit samsara, tapi Luo Qingsu dari aliansi suci adalah salah satunya. Bahkan seseorang yang sekuat tetua Jin Jue tidak bisa melakukan perlawanan terhadap alam itu. Hati Feng Jue berdarah saat dia mengeluarkan topeng yang bisa menutupi setengah dari wajahnya. Permukaannya halus dan tampak seperti cermin perak. Topeng ini disebut bulan perak. Feng Jue menjelaskan sambil meletakkan topeng itu di wajahnya. Saat cahaya bulan perak memancar, rambut, mata, dan pakaiannya langsung berubah menjadi perak. Bahkan auranya pun berubah drastis, membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat yang sama, rune bulan perak bermekaran di dadanya dan perlahan-lahan terukir di dalam hatinya. Selain melindungi diri Anda dan menyembunyikan identitas Anda, ini juga dapat menciptakan fenomena bulan purnama. Saat fenomena itu mekar, itu akan mencakup radius 1000 mil. Sulit bagi siapapun untuk melarikan diri dari fenomena tersebut begitu mereka tertangkap, kata Feng Jue. Pada saat ini, bahkan suaranya pun berubah. Lin Yun terkejut karena harta karun itu benar-benar mengubah identitas Feng Jue. Jika Lin Yun tidak menyaksikannya secara langsung, dia tidak akan percaya bahwa ini adalah Feng Jue. Melepaskan topengnya, penampilan Feng Jue kembali normal. Saya tidak pernah menggunakan ini sejak saya mendapatkannya. Ini langka di antara artefak suci, dan hanya diproduksi oleh klan Mo. Hanya ada satu di dunia ini. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Apakah klan Mo yang sama yang memproduksi api milenium? Kakak senior, hadiah pertemuan ini terlalu berlebihan. Lin Yun berkata dengan ekspresi serius karena dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Jue akan memberinya artefak suci. Melihat Lin Yun bijaksana, Feng Jue bersukacita dalam hati. Karena Lin Yun tidak menginginkannya, maka dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tapi tepat pada saat ini, Lin Yun mengambil topeng itu dan memuji, terima kasih. Saya sangat menyukai hadiah ini. Melihat pemandangan ini, Feng Jue hampir menjadi gila tetapi dia masih tersenyum, ini hanya hadiah kecil. Aku akan segera membuat terobosan, jadi barang ini tidak akan berguna bagiku. Saat dia memandang Lin Yun, dia menghibur dirinya sendiri bahwa itu bukanlah hadiah yang besar. Tapi ketika dia pergi, dia terisak dalam hati. Dia bertekad untuk tidak menyombongkan diri lagi di masa depan karena dia hampir kehilangan posisinya dari adik laki-lakinya. Kakak senior benar-benar memberiku artefak suci. Lin Yun bersukacita saat dia melihat topeng itu dengan tidak percaya. Bagaimanapun, itu adalah artefak suci yang dibuat oleh klan Mo, belum lagi hanya ada satu di dunia ini. Sekarang, bahkan seorang raja juga tidak akan bisa menghancurkan kedua hatinya. Setelah dia selesai, Lin Yun berkata,
Lil Purple, kamu tidak diperbolehkan berbicara buruk tentang kakak senior di masa depan. Kakek tua itu pasti berpura-pura. Aku bisa tahu hanya dengan sekali pandang, kata Lil Purple dengan percaya diri. Berpura-pura. Ini adalah harga yang mahal untuk berpura-pura. Bagaimanapun, ini adalah artefak suci yang unik dari klan Mo, jawab Lin Yun dengan tidak percaya. Bagaimanapun, ini adalah artefak suci yang bahkan dia tidak akan memberikannya. Tidak ada yang mengesankan tentang itu. Lil Purple bergumam. Bahkan dia harus mengakui kalau harta karun dari klan Mo sangat berharga karena dia telah meminum anggur yang dibuat oleh klan Mo di masa lalu. Di zaman kuno, klan Mo sangat terkenal. Dengan suling giok nila, pedang pemakaman bunga, dan bulan perak, Lin Yun sekarang bisa memiliki identitas rahasia di alam Kunlun. Menyimpan topeng itu, Lin Yun menjadi khawatir dengan masalah yang akan dia hadapi dalam 3 hari. 3 hari sudah cukup bagi Lin Yun untuk mencerna semua wawasannya dari jalan surgawi sekaligus mencapai alam jiwa surgawi jiwa ke-6. Karena Feng Jue telah memberinya hadiah yang begitu besar, dia secara alami tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang akan menarik kecemburuan orang lain. Jadi sudah waktunya untuk melihat siapa yang cemburu padanya. Mata Lin Yun mulai berkilat ketika dia memikirkan tentang beberapa hari ke depan. Bab 1093 dia tidak memenuhi syarat. Selain memiliki paviliun, kediaman tepi angin juga memiliki sungai besar di belakang halaman yang dipenuhi dengan energi spiritual. Sungai itu mengalir dari Gunung Master Sekte, yang memberi semua orang di dekatnya status bangsawan. Alasan mengapa Lin Yun bisa tinggal di sini adalah berkat Feng Jue. Ketika Lin Yun duduk di halaman, susunan spiritual mulai menyerap energi spiritual di atmosfer sekitarnya. Menutup matanya, Lin Yun perlahan-lahan mencerna semua wawasannya dari pertempuran terakhir. Dia terutama berfokus pada pertempuran dengan putra alam bulu kekaisaran, yang merupakan yang terkuat di antara 10 putra alam. Jika bukan karena fakta bahwa dia beruntung, dia mungkin telah kalah dari putra alam bulu kekaisaran. Dipasangkan dengan teknik bela diri roh suci yang ditinggalkan oleh yang terakhir, Lin Yun memiliki banyak pemahaman dari pertarungan itu. Segel naga kekaisaran adalah teknik rahasia klan naga, yang berhasil dikembangkan oleh putra alam bulu kekaisaran berkat hati naga api. Hal yang sama berlaku untuk tinju meteorit surgawi karena putra alam bulu kekaisaran memadukan niat apinya ke dalamnya. Saat wawasan melintas di benak Lin Yun, pedang daunnya berangsur-angsur membaik. Jadi niat pedang langitnya dalam penguasaan penuh menjadi jauh lebih kuat. Tahap tertinggi dari niat pedang langit adalah menyatu dengan langit dan bumi, yang berarti menggabungkan niat pedang dan alam bersama-sama. Namun, Lin Yun tidak memiliki perpaduan yang lengkap dan berada di titik terendah dari niat pedang langitnya. Setengah hari kemudian, niat pedang di mata Lin Yun tumbuh jauh lebih tajam. Seperti yang saya harapkan, niat pedangku telah meningkat, tapi itu masih niat pedang langit. Aku masih jauh dari mencapai kelas 4. Lin Yun bergumam, tapi dia tidak terlalu kecewa karena dia sudah menduganya. Dia tahu bahwa tidak akan semudah itu untuk memahami niat pedang kelas 4. Bagaimanapun, Feng Jue masih terjebak di kelas 4. Namun, Lin Yun yakin bahwa dia akan menerobos niat pedang langit. Untuk saat ini, dia hanya perlu fokus pada kultivasi dan pedang sutra. Jika tidak, dia akan mengalami masalah dalam 3 hari. Melambaikan tangannya di atas tanah, Lin Yun mengambil pil astral ilahi dari kantong interspasial. Jika murid-murid lain dari Sekte Pedang Fuyun ada di sini, rahang mereka akan ternganga tak percaya. Lin Yun terlalu kaya. Bagaimanapun, murid dalam biasa hanya akan mendapatkan sekitar 10 pil astral ilahi sebulan. Meskipun murid inti akan memiliki lebih banyak, mereka tidak akan mendapatkan jumlah yang menakutkan. Bahkan Ye Ziling hanya bisa menerima sekitar 400-500 pil astral ilahi. Lin Yun menghitung bahwa dia hanya membutuhkan sekitar 3.000 pil astral ilahi untuk membuat terobosan. Lin Yun, kamu akhirnya akan membuat terobosan dalam pedang sutra kamu. Apakah karena kamu merasa berterima kasih padaku? Lil Purple menjadi bersemangat di ruang bawah sadar dan melanjutkan, ingatlah untuk meninggalkan tulang sejati naga biru untukku. Jika suasana hatiku sedang baik, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu beberapa keuntungan. Kita lihat saja nanti. Lin Yun tidak menjawabnya karena dia harus mencapai tahap ke-16 dalam Sutra Pedang Ziyuan cepat atau lambat untuk mengetahui tentang rahasia kotak pedang. Dia hanya tidak yakin apakah dia harus memberikan tulang sejati naga biru pada Lil Purple karena Lin Yun berhati-hati terhadapnya. Selama 3 hari berikutnya,
Lin Yun akhirnya berhasil membuat terobosan dalam Sutra Pedang Ziyuan dan kultivasinya berkat wawasannya dari jalan surgawi. Saat dia mengedarkan Sutra Pedang Ziyuan, bunga Ziyuan mekar di bawahnya yang melahap pil astral ilahi di sekitarnya. Pada saat yang sama, bunga astral iblis di lautan auranya mulai berkobar. Setelah ditempa oleh jalan surgawi, dia sekarang memiliki temperamen yang halus. Keesokan paginya, berita tentang Lin Yun yang diambil sebagai murid inti menyebar. Hal itu menyebabkan kegemparan besar di Sekte Pedang Fuyun, terutama ketika semua orang mendengar bahwa Lin Yun bahkan tidak berhasil mencapai peringkat putih. Semua murid dalam sangat marah dan beranggapan bahwa Lin Yun hanya bisa menjadi murid inti karena Feng Jue. Ada lebih dari 3.000 murid dalam di Sekte Pedang Fuyun dan 500 murid inti. Lin Yun berada di jiwa kelima alam jiwa surgawi, dan di mata banyak murid dalam, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid luar. Tidak mungkin mereka bisa menerima dia menjadi murid inti. Adapun 500 murid inti, mereka secara alami juga tidak bahagia. Bagaimanapun juga, Lin Yun tidak hanya menjadi murid inti, tapi dia juga menerima kesempatan untuk memasuki Gunung Pedang Suci. Gunung Pedang Suci memiliki arti penting bagi semua orang di seluruh kediaman Azure yang mendalam. Biasanya, jika seorang murid inti ingin mendaki Gunung Pedang Suci, mereka harus memiliki bakat yang cukup dan memberikan kontribusi yang cukup untuk menerima kualifikasi. Jadi Lin Yun secara praktis telah menyinggung perasaan murid inti dan murid luar. Bahkan murid luar pun tidak terlalu senang. Bagaimanapun juga, jalan surgawi mungkin tidak terkenal di alam Kunlun, tapi bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak berhasil mencapai peringkat putih bisa diterima sebagai murid inti? Memalukan. Ye Ziling sangat marah ketika dia mendengarnya, yang membuat Wang Yuruo merasa tidak nyaman. Dia ingin berbicara untuk Lin Yun, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dengan Ye Ziling di sebelahnya. Ye Ziling baru saja kembali dari Gunung Guru Sekte untuk meminta ketua sekte mengambil kembali perintahnya. Tapi ketua sekte bahkan tidak keluar untuk menatapnya. Wang Yuruo tahu bahwa Ye Ziling tidak marah karena ketua sekte tidak keluar. Itu lebih rumit dari itu. Pembukaan Gunung Pedang Suci adalah peristiwa penting dalam Sekte Pedang Awan sekilas. Tidak hanya membutuhkan sejumlah besar pil astral ilahi, tapi ketua sekte harus menjadi tuan rumah secara pribadi. Jika tidak, orang yang masuk tidak akan bisa keluar dengan energi menakutkan yang terkandung di Gunung Pedang Suci. Jadi kuota di Sekte Pedang Awan sekilas sangat berharga karena melibatkan pertarungan peringkat di Sekte Azure mendalam. Secara alami, Wang Yuruo tahu betapa kerasnya Ye Ziling bekerja untuk itu. Kakak senior, apa yang dikatakan ketua sekte? Wang Yuruo bertanya dengan hati-hati. Dengan ekspresi dingin, Ye Ziling melanjutkan, guru sekte menyuruhku untuk tidak ikut campur dalam masalah ini dan hanya menonton. Tiba-tiba, Ye Ziling bertanya, siapa yang menyebarkan berita bahwa dia bahkan tidak berhasil masuk peringkat putih? Meskipun Lin Yun tidak menarik perhatiannya, dia tidak berpikir bahwa Lin Yun bahkan tidak masuk dalam peringkat putih. Dia berspekulasi bahwa meskipun Lin Yun tidak berbakat, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke peringkat putih. Di jalan surgawi, mereka yang berada di 10 besar adalah para jenius transenden yang bahkan tidak bisa dia lawan. Namun, mereka yang tidak berada di peringkat hanya bisa dianggap sebagai jenius biasa di Sekte Pedang Awan sekilas. Ketika Wang Yuruo mendengar itu, dia menjelaskan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dia merasa bahwa Feng Zhang menyebarkan berita itu karena emosinya. Kemudian lagi, itu sedikit picik bagi seorang Empyrean untuk bertindak melawan jiwa kelima. Sepertinya dialah yang berada di balik ini. Ye Ziling langsung tahu itu benar. Meskipun dia tidak senang dengan Feng Zhang, dia tidak berpikir bahwa dia melakukan kesalahan kali ini. Dia secara alami melakukan ini karena dia tidak ingin Lin Yun menjadi murid inti atau menerima kesempatan untuk memasuki Gunung Pedang Suci. Kemudian lagi, jika dia harus memilih, murid inti manapun jauh lebih baik daripada Lin Yun. Sementara itu, ada banyak murid inti yang berkumpul di platform yang paling dekat dengan Gunung Pedang Suci. Ini adalah Istana Awan Terbang, tempat ketua sekte akan mengumumkan Lin Yun sebagai murid inti. Feng Zhang berdiri di tengah-tengah kelompok dengan kemarahan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Kakak senior Feng, Lin Yun pada akhirnya dibawa ke sini oleh senior Feng Jue. Secara alami, tidak mungkin kita bisa dibandingkan dengannya. Jadi tidak perlu kau marah tentang itu. Beberapa murid inti berusaha menghibur Feng Zhang. Gunung Pedang Suci adalah impian mereka semua. Itu akan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan teknik pedang terkuat dari Sekte Pedang Fuyun. Jika Lin Yun tidak datang,
ada kemungkinan besar Feng Zhang akan mendaki gunung itu. Tapi tidak ada yang benar-benar mengambil kesempatan itu darinya. Bagaimana mungkin Feng Zhang tidak marah? Setiap pembukaan Gunung Pedang Suci mengharuskan ketua sekte untuk beristirahat untuk waktu yang lama, dan kehadiran ketua sekte diperlukan untuk menjadi tuan rumah Gunung Pedang Suci. Dengan nada tidak mau, Feng Zhang menjawab, masuk akal bagi Lin Yun untuk menjadi murid inti dengan status senior Feng Jue. Tapi dia tidak memenuhi syarat untuk mendaki Gunung Pedang Suci. Bab 1094 Kelahiran kembali Phoenix melalui api. Lubang yang digali Feng Jue untuk Lin Yun telah jauh melebihi apapun yang bisa dia bayangkan. Baik menjadi murid inti maupun mendaki Gunung Pedang Suci telah menciptakan kontroversi besar dalam sekte Pedang Fuyun. Kemudian lagi, Lin Yun secara alami tidak tahu apa-apa tentang hal itu karena dia masih berkultivasi. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan Lin Yun telah berhasil membuat terobosan ke alam jiwa surgawi jiwa ke-6. Seluruh proses berjalan dengan lancar tanpa kecelakaan. Bagaimanapun, Lin Yun telah menyiapkan total 3.000 pil astral ilahi untuk terobosan ini. Ketika Lin Yun membuka matanya, pupil matanya bersinar terang dalam kegelapan. Setelah mencapai jiwa ke-6, dia menjadi jauh lebih kuat. Dia 2 kali lebih kuat dari saat dia menghadapi putra alam bulu kekaisaran. Selain itu, dia memiliki 4 bunga astral iblis di setiap samudra auranya. Secara total, dia memiliki jumlah yang menakjubkan yaitu 24. Lin Yun yakin bahwa jika dia bertemu dengan putra alam bulu kekaisaran lagi, dia bisa dengan mudah mengalahkan yang terakhir bahkan tanpa menggunakan niat pedang langitnya. Bagaimanapun juga, Lin Yun tidak akan kalah dengan jenius jiwa ke-7 di alam Kunlun dengan kekuatannya saat ini. Fondasi yang menakutkan dari 24 bunga astral iblis sama sekali tidak terbayangkan oleh murid-murid inti dalam sekte Pedang Fuyun. Pada saat ini, Lin Yun menghela nafas karena gembira. Pil astral ilahi sepadan dengan rasa sakitnya. Mereka begitu murni sehingga mereka memurnikan energi asalnya. Di masa depan, semua ketidakmurniannya dari pil dan ramuan yang dia ambil di jalan surgawi akan dikeluarkan. Lin Yun, kamu hanya selangkah lagi untuk membuat terobosan dalam sutra pedang Ziyuan. Kamu melakukan ini dengan sengaja, kan? Lil Purple menggerutu di ruang bawah sadar. Bagaimanapun, Lin Yun bisa membuat terobosan dalam sutra pedang Ziyuan ketika dia membuat terobosan dalam kultivasinya. Sepertinya dia sengaja menahan diri. Sepertinya kamu tidak bodoh, kata Lin Yun. Kamu pikir kamu bisa menggertak permaisuri ini? Buat terobosan dengan cepat. Aku tidak tahan tinggal di ruang bawah sadarmu lagi. Lil Purple cemberut saat kepangnya mengarah ke atas seperti 2 tanduk. Lin Yun juga tidak ingin menahan kultivasinya dengan sengaja dan bertanya, jawab aku dulu. Hubungan apa yang kau miliki dengan Master Pedang Ziyuan? Bukankah aku sudah memberitahumu saat itu? Dia adalah pelayanku dan hanya berhasil membunuh dewa sebagai orang suci berkat aku. Tanpa bimbingan saya, dia akan menjadi pedang suci biasa. Di zaman kuno, ada banyak sekali orang suci, dan dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Lil Purple mengulangi dengan nada penuh penghinaan. Kenapa aku merasa kalau kau ditangkap olehnya? Sutra pedang Ziyuan seharusnya digunakan untuk membatasimu. Faktanya, aku yakin hubungan kalian adalah sebaliknya, kan? Lin Yun tersenyum. Sudah kubilang padamu. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi dari 4 laut, 8 barak, 36 langit, dan 72 bumi. Lil Purple berkata dengan tegas. Tapi kau disegel olehnya, kata Lin Yun. Lil Purple mulai berbicara, permaisuri ini. Tapi kau disegel olehnya, sela Lin Yun. Diam. Aku dari klan Phoenix Ilahi. Kata Lil Purple. Tapi kau disegel olehnya. Lin Yun terus mengulangi pikirannya berulang kali, yang membuat Lil Purple sangat marah sampai dia menyerah. Aku tidak akan membungkuk ke levelmu. Bagaimanapun, buat terobosan dengan cepat atau kamu tidak akan bisa menerima warisan Master Pedang Ziyuan dan rahasia di dalam kotak pedang. Kau masih harus memohon padaku saat itu. Lil Purple memalingkan kepalanya dengan jijik. Itu tidak masalah. Ada banyak warisan di alam Kunlun, belum lagi aku akan pergi ke sekte pedang dalam waktu 1 tahun. Lin Yun tersenyum. Maafkan aku. Lil Purple tidak tahan lagi. Hubunganku dengan anak nakal itu rumit. Tolong buka segel saya dulu. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tanpa bimbingan saya, kamu tidak akan bisa mempelajari kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Ada banyak warisan di alam Kunlun, tapi pedang pemusnah dunia naga Phoenix paling cocok untukmu. Dia telah tertidur lelap terlalu lama dan kehilangan kesabaran.
Jadi dia sangat marah karena dia harus memohon pada Lin Yun. Jadi dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Lin Yun saat dia membuka segelnya. Lin Yun secara alami tahu apa yang dia rencanakan, tapi dia tidak mengungkapkannya. Ingat kata-katamu kalau begitu. Selama kamu tidak mengecewakanku, aku juga tidak akan mengecewakanmu. Ketika dia selesai, dia mulai mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Dia membentuk beberapa segel dengan tangannya yang menyebabkan bunga Ziyuan bermekaran di sekelilingnya. Kemudian, dengungan pedang terdengar seperti musik. Saat lebih banyak bunga Ziyuan bermekaran, jantung Lin Yun berdegup kencang. Darahnya bergetar di bawah musik pedang dan niat pedang yang kuat memenuhi setiap sudut tubuhnya. Kekuatannya begitu besar hingga membuat wajah Lin Yun memerah. Rasanya seperti tubuhnya akan meledak kapan saja. Hancurkan. Ketika musik pedang mencapai batasnya, Lin Yun menyipitkan matanya sementara rambutnya mulai berkibar dengan keras. Dengan suara berderak, hambatan dari sutra pedang Ziyuan akhirnya pecah. Sosok yang kabur muncul di hadapan Lin Yun sambil menghela nafas. Senior. Lin Yun terkejut karena sosok itu adalah pendekar pedang Ziyuan. Dengan itu, sutra pedang Ziyuan telah mencapai tahap ke-16. Bunga Ziyuan dengan ratusan kelopak bunga telah muncul di dantiannya. Kelopak-kelopak bunga itu mulai berguguran digantikan dengan kelopak-kelopak bunga yang baru. Ketika semua kelopak yang lama telah diganti, bunga Ziyuan memiliki 16 kelopak baru yang terlihat sejernih kristal dan seindah batu giok. Setiap kelopak bunga itu kini memiliki ukiran pedang misterius yang terukir di atasnya. Di jantung bunga itu ada api ungu kecil yang dingin. Meskipun jumlah kelopak bunganya telah berkurang, namun ukiran pedang yang terukir di kelopak bunga itu tampak lebih menakutkan. Lin Yun, sebarkan segumpal api suci Ziyuan. Suara Lil Purple terdengar, mendesak Lin Yun. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam sebelum dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Segumpal api suci Ziyuan berkobar di telapak tangannya dan melayang di hadapannya. Nyala api itu memancarkan hawa dingin yang menakutkan bersama dengan energi spiritual yang menakutkan. Energi spiritual itu dipenuhi dengan aura kuno yang terasa suci. Tepat pada saat ini, sebuah kabur terbang keluar dari ruang bawah sadar Lin Yun menuju api suci Ziyuan. Kemudian, nyala api menyala terang dengan vitalitas tak terbatas. Saat api menjadi lebih padat, wajah Lin Yun berubah dan dia mundur beberapa langkah. Kelahiran kembali Phoenix melalui api. Mata Lin Yun berkilat saat dia mengerti mengapa Lil Purple menginginkan tulang sejati naga biru. Biasanya, dia hanya bisa memadatkan tubuh spiritual dengan api suci Ziyuan. Tapi dengan tulang sejati naga biru, dia bisa membentuk kembali tubuhnya. Bagaimanapun juga, itu adalah tulang dari Raja Naga Biru. Itu tidak terlalu jauh dari tulang naga ilahi, dan itu tidak akan menurunkan statusnya sebagai anggota klan Phoenix Ilahi. Lin Yun dengan lembut menepuk kantong interspasialnya dan mengeluarkan tulang sejati naga biru. Dia meliriknya sebentar sebelum menghela nafas dan melemparkan tulang itu ke dalam api. Ketika Lin Yun melemparkan tulang itu ke dalam api, tulang itu retak dan darah naga mengalir keluar. Darah naga itu kemudian menyatu dengan nyala api, memperkuat api suci Ziyuan lebih jauh lagi dan mempercepat kecepatan peleburan tulang. Tidak butuh waktu lama bagi tulang sejati naga biru untuk terbakar abis. Pada titik ini, hanya rune ilahi yang lengkap yang hadir. Rune ilahi. Kelopak mata Lin Yun mulai berkedut karena sakit hati. Seluruh proses kelahiran kembali memakan waktu lama. Lin Yun tidak tinggal diam saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan, memicu 24 bunga astral iblis di lautan auranya. Tidak lama kemudian, Lin Yun telah dengan sempurna menggenggam kendali atas sutra pedang Ziyuan dan bunga astral iblis. Dia bisa mengetahui bahwa sutra pedang Ziyuan memiliki tingkatan yang tinggi. Lagi pula, tidak akan mudah bagi teknik kultivasi biasa untuk mengendalikan 24 bunga astral iblis. Mari kita uji kekuatan sutra pedang Ziyuan. Lin Yun mengeksekusi jentikan jari ilahi. Itu adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh pendekar pedang Ziyuan. Sekarang niat pedang dan sutra pedangnya telah mencapai tingkat tinggi, kekuatan teknik rahasia itu secara alami juga meningkat. Ketika bunga Ziyuan mulai berputar di istana violetnya, sebuah rune pedang di kelopak mulai menyala. Niat pedang yang tak terbatas dan tekanan yang luar biasa mengalir ke lengan, jari tengah, dan ibu jari Lin Yun. Pada saat yang sama, bunga Ziyuan raksasa bermekaran di belakang Lin Yun dengan kelopak yang tak terhitung jumlahnya menjelma menjadi lautan bunga. Tiba-tiba, Lin Yun mendapatkan wawasan baru tentang jentikan jari ilahi dan membuat terobosan. Matanya berbinar saat dia mulai menyadari bahwa jentikan jari ilahi itu sangat dalam.
Lagi pula, slip giok tempat dia mempelajarinya mengatakan bahwa teknik rahasia ini bahkan bisa menembus bintang-bintang. Segera, kekuatan dari 3 rune pedang mengalir ke jarinya. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya serangan baru ini. Namun, dia melambaikan tangannya dan menyebarkan kecemerlangan di sekitar jarinya. Dia takut serangan ini akan menembus penghalang tempat tinggalnya dan menyebabkan keributan besar. Mengangkat kepalanya, Lin Yun bisa melihat bahwa fajar telah tiba. Api di depannya masih berkobar dengan vitalitas yang semakin padat. Tampaknya Lil Purple tidak membual dan pil nirwana sama sekali tidak sebanding dengan vitalitas nyala api. Ini sudah fajar, kapan dia akan selesai? Lin Yun harus pergi ke istana awan terbang saat fajar dan tidak bisa berjaga-jaga selamanya. Tiba-tiba, sebuah ledakan menerangi seluruh kediaman dengan warna pelangi saat seorang gadis kecil yang menggemaskan muncul di hadapan Lin Yun. Penampilannya sempurna dan temperamennya halus. Permaisuri ini akhirnya kembali setelah 100.000 tahun. Lil Purple berteriak dengan suaranya yang lembut. Bab 1095 Gunung tidak kesepian karena aku. Lin Yun teralihkan sejenak saat dia melihat Lil Purple. Meskipun dia sudah pernah melihat penampilannya di alam bawah sadarnya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Dia tampak seperti baru berusia 5 atau 6 tahun. Bulu-bulu yang dia kenakan tampak sempurna, seperti mahakarya seorang pengrajin. Lin Yun tidak percaya bahwa orang yang tampak sempurna seperti itu ada. Namun, ketika dia melihat kepangannya, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Tidak peduli seberapa sempurna penampilannya, kepangannya membuatnya terlihat seperti seorang gadis kecil. Lil Purple melirik Lin Yun sebelum berkata, biarkan aku menghajarmu dan melampiaskan amarahku. Huff. Kemudian, dia melesat ke arah Lin Yun dengan tinjunya yang menggemaskan mengarah ke kepala Lin Yun. Tapi Lin Yun sudah bersiap untuk itu dan dengan mudah menghindari serangan itu. Mereka berdua tampak seolah-olah berteleportasi di atas panggung dan Lin Yun muncul di tempat dia berdiri sebelumnya, mundur beberapa langkah dengan hati-hati dalam prosesnya. Kecepatan apa? Lil Purple terkejut sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Lin Yun untuk memanggil topeng bulan perak dari kantong interspasial Lin Yun. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia terkejut bahwa orang lain bisa mengeluarkan sebuah benda dari kantong interspasial miliknya. Itu sama sekali tidak pernah terdengar. Setelah Lil Purple mengambil topeng itu, matanya bersinar terang. Dia mengabaikan Lin Yun dan memakainya di wajahnya. Saat dia memakai topeng itu, rambutnya menjadi perak. Pakaian dan temperamennya juga telah mengalami transformasi. Dia adalah seekor burung phoenix es kuno. Jadi warna perak mengungkapkan aura sucinya. Saya berusia 18 tahun. Setiap tahun mewakili satu era. Aku lahir sebelum langit dan bumi terbentuk, jadi aku tidak akan mati meskipun langit dan bumi hancur. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix dari 4 laut, 8 barak, 36 surga, dan 72 bumi. Bahkan para teman dan naga dewa pun harus menghormatiku. Dan setelah 100.000 tahun, aku kembali. Suaranya terdengar seperti mutiara yang jatuh ke atas piring perak. Itu sangat lembut dan halus. Setelah Lin Yun mendengar pidatonya, dia merasa seperti melihat seorang legenda hidup. Hehe, Lin Yun, apakah aku cantik? Lil Purple memeriksa dirinya sendiri dan berputar di atas panggung. Kata-katanya membawa Lin Yun kembali ke dunia nyata. Dengan santai meliriknya, Lin Yun dengan santai menjawab, lumayan. Huff, apa maksudmu dengan lumayan? Lil Purple mendengus dan berbalik untuk melihat ke arah Lil Red Kitty, apa aku cantik? Lil Red, yang sedang ditatap, tiba-tiba merasakan semua rambut di punggungnya berdiri. Dengan kasar, Lil Red menganggukkan kepalanya. Lihatlah betapa bagusnya penglihatan kucing ini. Tidak ada yang bisa menandingi kecantikannya. Karena aku baru saja bangun, aku membutuhkan seorang pelayan. Lin Yun, apakah kamu ingin menjadi pelayanku? Lil Purple melipat tangannya dan menatap Lin Yun. Kembalikan topengnya, kata Lin Yun. Lil Purple mengangkat kepalanya dan tersenyum menghina, kamu benar-benar naif. Apa kau pikir aku akan memberimu sesuatu yang aku dapatkan dengan kemampuanku sendiri? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tapi saat dia selesai, Lin Yun melambaikan tangannya dan mengambil topeng itu kembali. Dia telah meninggalkan jejaknya di topeng itu, jadi tidak ada yang bisa mengambilnya selama dia masih hidup. Saat cahaya bulan pecah, penampilan Lil Purple kembali normal seperti peri yang turun kembali ke bumi. Kemudian, Lin Yun melihat tanda merah tua dan tanda emas di dahinya. Keduanya adalah tanda ilahi.
Rune suci merah adalah miliknya, sedangkan yang emas berasal dari tulang sejati naga biru. Mirip dengan tanda Lin Yun, mereka memberinya penampilan yang menyihir. Jika Lin Yun tidak melihatnya dengan hati-hati, dia tidak akan bisa menemukan betapa dalamnya mereka. Lin Yun yang bodoh. Lil Purple menjadi sangat marah saat dia menerjang ke arah Lin Yun. Malang baginya, Lin Yun tahu ini akan terjadi. Dia baru saja bangun tidur, jadi kultivasinya tidak kuat. Gerakannya mungkin terlihat cepat, tapi gerakannya dalam gerakan lambat di matanya. Jadi dia dengan santai mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah bajunya. Turunkan aku. Lil Purple mengayunkan tinjunya dengan marah, tapi lengannya terlalu pendek untuk melakukan kontak dengan Lin Yun. Dia sangat marah sampai-sampai dia menggembungkan pipinya sebelum menghembuskan nafas. Apa yang kamu lakukan? Lin Yun bertanya. Aku menghembuskan api ke arahmu. Api Phoenix Es ilahi saya dapat membunuh naga ilahi. Apakah kamu takut sekarang? Lil Purple memasang wajah sombong saat dia mengatakan itu. Melihatnya, Lin Yun tidak bisa menahan senyum, lanjutkan kalau begitu. Pada saat ini, Lil Purple akhirnya menghadapi kenyataan. Namun meski begitu, dia masih belum mau mengaku kalah, keadaanku tidak dalam kondisi terbaik saat ini. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Sudah fajar. Lin Yun memandangi matahari terbit dan berkata, ada beberapa hal yang harus saya urus. Jadi kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Aku ikut. Lil Purple teringat sesuatu dan tersenyum, jangan mengira aku tidak ingat apa yang dilakukan kakek tua itu. Aku ingin melihatmu terinjak-injak. Tidak pantas bagi orang lain untuk melihatmu di sekitarku. Lin Yun memeriksa Lil Purple. Dia harus mengakui bahwa Lil Purple sangat menggemaskan, dan dia akan dengan mudah menarik perhatian semua orang. Ada banyak orang di Sekte Pedang Awan sekilas, dan dia tidak bisa memastikan bahwa tidak ada orang mesum di sekitarnya. Huff. Apa kau pikir sembarang orang bisa melihat penampilanku? Lil Purple memutar matanya sebelum dia terbang ke rune di kotak pedang yang dibawa Lin Yun. Lin Yun terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa memasukkan kotak pedang itu ke dalam kantong interspasialnya. Ternyata itu memiliki ruang tersendiri. Lin Yun mulai bertanya-tanya apakah dia juga bisa memasuki ruang itu. Namun, dia berhenti memikirkannya dan melirik ke arah Istana Awan Terbang. Istana Awan Terbang terletak di Gunung Awan Terbang. Itu adalah gunung yang paling dekat dengan Gunung Pedang Suci. Orang jarang berkumpul di sini kecuali mereka tidak punya pekerjaan lain, tapi hari ini, ada arus orang yang konstan, yang dimulai saat fajar. Selain mereka yang tidak berada di sekte atau berada dalam pengasingan, semua murid ada di sini. Di platform tertinggi, ada juga banyak tetua yang jarang terlihat. Sekte Pedang Fuyun tidak pernah sesibuk ini. Namun, tidak ada yang tampak bahagia. Orang luar yang bahkan tidak berada di jiwa ketujuh akan menjadi murid inti dari Sekte Pedang Fuyun kita. Ketua sekte benar-benar berkepala batu. Ini terlalu mengejutkan. Kami telah berkultivasi begitu lama. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seseorang dari alam yang lebih rendah? Saya tidak akan mengatakan apa-apa jika dia adalah seorang jenius transenden, tapi dia bahkan tidak berada di peringkat putih. Satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena senior Feng Jue. Dia bukan anak haram senior Feng Jue, kan? Ada berbagai macam diskusi di sekitar Istana Salju Terbang. Jika Feng Jue mendengar percakapan itu, dia akan muntah darah. Kakak senior Feng, semua orang sepertinya sangat tidak bahagia. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Beberapa murid inti menghibur Feng Zhang. Hal ini membuat Feng Zhang tersenyum, tapi dia tetap diam. Dia telah memberikan izin kepada yang lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Bagaimanapun juga, dia akan bertanggung jawab penuh. Dukungannya memberi semua orang di sekitarnya kepercayaan diri untuk mengekspresikan ketidaksenangan mereka. Mengenakan gaun ungu, Ye Ziling menonjol di antara para murid inti dengan penampilannya yang mempesona. Wajahnya sangat dingin dan tidak ada yang berani mendekatinya selain Wang Yuruo. Seluruh sekte bergejolak karena orang luar ini. Ye Ziling sudah tidak senang dengan Lin Yun bahkan sebelum dia muncul. Tiba-tiba, seluruh istana awan terbang menjadi sangat sunyi sehingga suara dedaunan berguguran bisa terdengar. Ye Ziling mengangkat alisnya saat seseorang berjalan masuk ke dalam istana awan terbang. Dia membawa kotak pedang di punggungnya dan seekor kucing hitam di pelukannya. Kemunculannya membuat semua orang menjadi diam saat mereka menatapnya dengan niat buruk. Ketika Lin Yun melihat formasi itu, dia tersenyum. Semua murid luar, dalam, dan inti hadir.
Itu membuatnya merasa bangga bahwa dia bisa menciptakan keributan yang begitu besar. Jadi dia terus tersenyum dan berjalan.